Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Bu. Pagi. Sebelum kita masuk ke belajar, kita berdoa dulu ya. Ayo, Mary pimpin doa. Hujan terangkah. Baiklah, teman-teman, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Amin. Ya. Belajar, jangan lupa atau sebelum memulai apapun kita memulainya dengan berdoa. Apa manfaat kita berdoa? Agar mendapat berkah. Dapat Ya. pahala. Ya, mendapat pahala. Apalagi, Nak? Ayo, siapa yang tahu? Dari Allah. Ya, jadi kita ada yang supaya kita mendapat berkah, mendapat itu dari Allah, sehingga pelajaran dari ibu guru di sekolah. Baiklah. Sekarang, ayo siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Apa hadir semua? Lia tidak hadir. Lia kenapa, Nak, tidak hadir, Nak? Katanya sakit. Oh iya, Lia sakit ya. Mungkin suratnya belum sampai hari ini. Iya, Bu. Iya. Kita warga negara Indonesia. Indonesia Raya, Bu. Ya, baiklah, seperti biasa ya, kita hari ini menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Ayo, siapa yang mau pimpin lagunya? Saya, Bu. Ya, ayo Jenny pimpin lagunya, Nak. Ya, teman-teman, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Ya, terima kasih. Nah, ayo di dalam bagaimana dulu perjuangan para sebagai penerus bangsa? Ya, Bu. Iya. Iya, jadi sekarang coba kalian baca dulu sebelum kita lanjut untuk belajar, kalian baca dulu halaman 54 ya. Iya, Bu. Ya. Sudah selesai bacanya? Sudah, Bu. Nah, sudah ya, ayo. Kita akan belajar mengenai KPK dalam kehidupan kita sehari-hari seperti yang kalian baca halaman 54 itu ya. Ayo. Ya, Bu. Sebelum kita lanjut, sepertinya kita sudah mulai agak lelah. Masih pagi, harus tetap semangat ya, Nak ya. Kita tepuk semangat dulu ya. Ya, Bu. Ya, tepuk semangat. Ya, jadi kita harus tetap semangat untuk belajar hari ini dan seterusnya. Kalau kita tanpa semangat, kita nanti tidak bisa menerima pelajaran kita hari ini. Sekarang, ayo coba kalian lihat PowerPoint yang Ibu ya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Nah, ayo siapa yang tahu itu ada apa di PowerPoint Ibu? Ayo sampaikan. Ada yang main, Bu. Orang yang lagi main, Bu. Iya, Bu. Ada yang lagi main, Bu. Ya, main apa, Nak? Main lompat kodok. Main lompat kodok kayaknya, Bu. Sekarang coba Bu untuk membacakan kata-kata dari samping komputer.
pada hari Minggu, Ya, ayo Jenny baca. Beni, Edo, dan Udin bermain taplak di halaman rumah depan rumahnya. Mereka bermain secara bergantian sesuai dengan urutan masing-masing. Jika semula Udin mendapatkan urutan ketiga, maka urutan keberapa saja Udin bermain lagi. Jika Udin bermain sebanyak 4 kali, pada urutan keberapa Udin bermain lagi? Iya. Jadi ini ada siapa saja di situ? Ada Beni, ada Edo, Ada Udin, Bu. Udin, Udin, Bu. Ada Beni, ada Edo, dan ada Udin bermain. Dapat giliran ya? Apa, Nak? Ya, mereka bermain bergantian dengan urutan. Biasa seperti kalau kita bermain ada urutannya yang main gimana. Udin itu mendapat urutan ketiga. Ya. Dan siapa lagi? Jika Udin bermain sebanyak 4 kali pada urutan kita lihat selanjutnya. Nggak tahu Bu keberapa. Ketiga 12. Jadi kita buat seperti ini ya. Nah, ada Beni, Edo, dan Udin. Ada Beni ya? Iya, ada Bu. Nggak ada ya. Edo kedua. 3. Kan baru berapa kali dia main? Beni, Edo, dan Udin berapa kali dia itu mainnya, Nak? 3 kali, Bu. 1, 2, 3, Bu. Itu Beni, Edo, dan Udin baru bermain satu kali. Ini kan baru 1 kali. Terus ada lagi. Ini permainan yang pertama. Yang kedua ada. Berarti ada di 4. Terus ada lagi 7, 8, 9. 10, 11, 12. Jadi Udin itu bermain pada urutan keberapa kalau udah 4 kali, Nak? Ke-12 ya, Bu. Iya, Udin bermain sebanyak 4 kali pada urutan yang kedua. Yang ke-12. Jadi kita selanjutnya kita untuk Ibu punya. Ayo, siapa yang tahunya apa? Apa ya? Kota. Pasti anak Ibu udah pernah main ya, main dakon yang di rumah sebagai main congklak. Kalau nama Seperti main congklak. Iya, ya Bu. dengan bermain congklak kita bisa untuk menentukan KPK dan FPB dalam tetapi untuk hari ini kita belajar tentang untuk menentukan tentang KPK. Ayo, siapa yang bisa udah dibaca tadi kan apa itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Ya, kelipatan persekutuan terkecil ya. Kelipatan persekutuan terkecil. Persekutuan terkecil itu singkatannya di mana adalah KPK itu nilai terkecil dari kelipatan persekutuan. 2 atau lebih suatu bilangan. Sekarang Ibu punya soal untuk kita latihan ya, Nak ya? Iya, Bu. Nah, sekarang tentukan kelipatan 5, 3, dan 5. Ya. Dakota, Bu. Dakota. Kita menentukan KPK dari 3 dan 5. Kita tentukan dari 3 dan 5. Ini ya, Nak ya. Kita yang pertama 3. Itu 1 dikali 3 berapa? Kita 3, Bu. 1 dikali 5.
Sama dengan berapa ya? 3. Bu. Di. 3, Bu. 2 6, dikali Bu. 6. 2 dikali 3. 6. 6. Terus berapa lagi, Nak? 3 dikali 3, Bu. 3 dikali 3, ayo siap berapa? Saya, Bu, 9. Ya, 9. Bentar ya. Sekarang udah 3 kali 3, 4 dikali 3. 12. 12. 4 kali 3, 5 kali 3. 15. 6 kali 3. 18. 11, Bu. 18. Terus berapa lagi? 7 dikali 3 ya, Bu. Ya, 7 kali 3 berapa, Miki? 21. Iya, 21. 18. Nah, di sampingnya lagi kita cari untuk 5, Bu. ya 5. 1 kali 5 berapa, Mumis? 5, Bu. 1 kali 5 sama dengan 5. 5. Kali 5. 10. 10. Selanjutnya 3 kali 5 itu 15. 15, Bu. 15. 4 kali 5 20. Ianya dulu baru kita bisa menemukan persekutuan dari suatu Bilangan. Yang ini kita menentukan dari 2 di bilangan 3 dan 4 ya, Nak. Hah? Sekarang kita menentukan berapa sih KPK dari 3 dan 5 menggunakan Dakota. Memiliki angka 1. Ini 28. 30 ya, Bu. 10. 30, Bu. karena Ibu mempunyai lubang dakon atau lubang congkak sebanyak 30 lubang. Di mana setiap lubang kita, karena ada 2 angka, yaitu angka berapa tadi? 3 dan 5, Bu. Kita menggunakan 2 warna. Ayo, siapa yang tahu? Aku mading, Bu. Ya, paku mading. Kita bisa untuk menentukan yang satu, yang kuning untuk angka 3 dan yang merah kita untuk ke angka berapa? 5. 5. Ya, yang ke 3 dan 5. Yang kuning ke angka 3, berarti 1, 2, 3. Terus berapa lagi? Ke 3 berapa tadi, Nak? 6. Terus 9. 9. 12. 15. 8. 16. 5. 20. Berapa lagi? 10. 15. 15. Dan 20. coba kalian perhatikan di sini. Di angka berapa? Yang terisi 2 paku mading. 15. Ayo, di angka berapa? 15, Bu. Ya, Bu. karena ada di 2 ini, di dua angka ini, sehingga di angka 5 di 3 dan 5. Bagaimana anak-anak udah mengerti? Mengerti, Bu? Ya, Bu, yang mengerti anak Yas. Sudah. Jadi kita coba kalian lihat lagi, ada gambar satu lagi. Ibu mempunyai gambar ini.
Sudah kelihatan? Belum ya nak ya, sebentar. Ini ayam, maaf ya. Ya. Sudah kelihatan nak? Sudah, Bu. Sudah, ya sudah. Ini gambar apa? Berenang, Bu. Kolam renang. Kolam renang. Anak berenang, di mana ketika berenang itu pasti mempunyai jadwal sendiri-sendiri ya nak ya. Iya, Iya, Bu. Saya Nah, setiap jadi hari Minggu. Saya nggak pernah, Bu. ada yang Waktu setiap masih tanggal kecil. berapa, ada yang setiap hari apa, ya kan? Iya, Bu. Pasti misalnya kalian ada yang bersama-sama, pasti akan menemukan suatu hari lain bersama-sama lagi. Di mana itu bisa untuk mengaplikasikan, kita bisa menghitung untuk KPK-nya. Ini Ibu. Jadi di sini Ibu akan membagi kelompok. Jadi kelompok 3 di mana ada Vina, Intan sama Isna kelompok 1, Mary, Miki Ya, sama Bu. Ya, Ibu. Jenny, Mumi sama Nanggri kelompok 4. Baik, Bu. Ya, Bu. Ya. Ini Ibu punya LKPD. Nah, di sini nanti ada permasalahan tentang KPK yang bisa kalian kerjakan. Yang kalian kerjakan untuk bersama-sama didiskusikan dalam perwakilan kelompoknya ambil. Ya, Bu. Terima Bu. Bu. Ayo mulai kita kerjakan ya. Ibu sekarang mau ke kelompok 1. Ada kesulitan kelompok 1? Ya, Bu. Sampai sekarang. Kelompok 2? Belum Nggak bisa, ada, Bu. Nah, kelompok 3 ada, Nak? Ini ada sedikit, Bu. Ini Ya, apa ini, Bu? Oh, Ini ya, gimana caranya nih, Bu? ya, ini kita baru nanti Oh, kita baik, persekutuannya. Bu. Kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Ayo kerjakan sama-sama ya, Nak ya. Diskusikan dalam kelompok. Ya, Ya, Bu. Bu. Udah. Udah, Bu. Sekarang sudah dikumpulkan ke depan. Ini, Bu. Sekarang Ibu minta kelompok 1 untuk maju. Baik, Bu. Ya, terima kasih, Jenny. Terima kasih. Ayo kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Yang memberi komentar untuk kelompok 1? Saya, Bu. Ya, Miki. Bu, presentasinya sudah sangat bagus dan hasil dari diskusi kelompoknya sudah sangat luar biasa. Nah, yang Yeay. ya, terima kasih. Hebat. 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 Jadi sekarang selanjutnya kalian mengerjakan soal evaluasi. Ada 2 soal kita untuk menentukan KPK dari suatu 2 bilangan. Dikerjakan ya, Nak ya. Ini dikerjakan Bu. sendiri bukan untuk contekan teman-teman. Karena Ibu mau melihat pemahaman kalian. Ayo. Siap, Bu. Bu, terima kasih. Udah, Nak? Sudah, Bu. Ya, Bu. Kumpulkan ke depan. Iya. Jadi untuk pembelajaran hari ini bagaimana menurut anak Ibu? Menyenangkan tidak pembelajaran hari ini, Nak? Menyenangkan, Bu. Bu. Juga ya, biasanya seperti untuk pelajaran matematika, tapi kita harus tetap Semangat. tepuk semangat. Sekarang sebelum untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, seperti biasa, kita untuk menyanyikan lagu daerah. Karena tadi kita sebelumnya, nah sekarang kita yang jauh dulu yuk. Kita menyanyikan lagu dari Papua. Ayo siapa yang tahu lagu dari Papua? Ya, lagu apa, Isna? Dia merasa rambe-rambe.
Apuse, apuse. Sajojo, Bu. Berangku, rame-rame, Bu. Kita semuanya bisa lagu Apuse? Bisa. Bisa, Bu. Sekarang sebelum kita lagunya. Apuse ya len so bagi pase. Iya, Apa, Bu? kita semua. Habis ya nak ya, coba dilihat sekelilingnya ada sampah tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kita ambil, kita buang ke tempat sampah karena sudah bersih. Kita sudah selesai untuk pelajaran hari ini, Bu. Sebelum Ibu akhiri, coba ketua kelas tolong pimpin doanya, Nak. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Masih ada 5 menit lagi waktunya tersisa. Masih 5 menit lagi, Bu. Mungkin ada temannya yang mau ngasih komentar? Boleh kok. Cuma 2. Boleh-boleh aja ngasih saran ke temannya. Saya ngajar matematikanya nggak begitu ahli. Nggak bisa aku. Nggak ngerti aku. Silakan. Bu Murti, misalnya, Bu. Enggak. Bu Mur. Aku kalau matematika tuh nggak paham aku. Ya Bunda, ya. Maaf Bu. Matematika aja, Bu. Oh matematika aja ya. Ya. Itu kelas 4 ya. Iya, Bu. KPK dan FEB tapi yang KPK. Kelipatan persekutuan ya. Ya. Jadi kalau saya amati Bunda, maaf ya Bunda Ya, kalau saya. aku nggak paham kalau matematika ini. Ya, Ibu Leni itu kurang penekanan gitu. Memang dia kan gitu. menggunakan alat peraga. Jadi maksudnya gini, kalau mencari KPK itu kan tanamkan dulu ke anak-anak untuk mencari KPK ini. Nah, terlebih dahulu kita cari kelipatannya, kelipatan persekutuan. Kita tuliskan aja, misalnya dari kelipatan 3, kita tuliskan 3, 6, 9, 12, 15, 18, sampai berapa? Nah, yang 5, 10. Nah, yang sama itu kan kita papan tulis dulu tuh. Yang sama kita lingkari. Nah, tanamkan dulu konsep seperti itu. Baru Ibu Leni pakai alat peraganya tadi. Oh, warna yang ini kelipatan 3 misalnya. Warna yang ini kelipatan 3. Nah, yang sama inilah. Jadi anak, iya Ibu Leni konsepnya tadi belum ditanamkan, jadi bingung anak, apa sih APK-nya apa sih, bingung dia. Nanti kalau ketemu soal yang lain bingung gitu. Tapi kalau sudah Ibu Leni tanamkan konsepnya, begini cara mencarinya, ketemu soal bentuk apapun, angka berapapun dia akan bisa gitu mencarinya. Itu Bunda kalau masukan saya. Jadi saya amati kolom, kita itu mencari kelipatan KPK. Ya Bun, Oke. itu aja. Saya tuh merasa ada sesuatu juga, cuma aku nggak ngerti di mana Iya, kekurangannya. konsepnya itu tadi dia belum Kalau seperti yang Ibu gambarkan tadi memang bingung, saya juga bingung. Bagian Iya. gimana nyarinya? Karena memang konsep dasarnya itu nggak kuat. Ya, jadi pasti anak-anak bingung, Ibu ini tadi bagaimana sih cara mencari awalnya gitu. Bunda, masukannya Bun. Saya tahu ini kelas 4 materinya. Iya. Ya.
Baik, Bu Leni. Oke, selebihnya itu apa buka intinya kurang, konsep ya kurang dan apa Kurang ditekankan ya Bu. ya Pelipatan cuma kurang konsep itu ditekankan jangan gitu ya. salah, pokoknya jangan yang kurang, jangan lebih. Nah, Didik, supaya dia paham. Matematika aku sendiri bingung, cuman aku mau ngomong apa? Gimana ini kelipatan KPK ini kok langsung begitu gitu loh. Padahal ada awalnya dulu. Ya. Benar sebenarnya Ibu Leni itu tadi udah menyampaikan ada kelipatan persekutuannya. Artinya kita kelipatan dulu yang dicari baru masuk ke KPK-nya. Tapi Kalau konsepnya tiba-tiba enggak di iya nggak disampaikan. Jadi anak-anaknya Ya. bingung gitu. Kelas 4 itu Bu Len. Ya Bu. Ya. Oke, baik. Ya Lanjut, benar. siapa lagi? Bu Pina. Silakan. Yang keenam, orang keenam. Mudah-mudahan 11 selesai ya, jam 11 ya. 10 kali. Langsung aja Bunda. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Terlebih dahulu. Iya, Nah, ketua kelasnya Intan, tolong pimpin doanya nak ibu. Baik Bu, baiklah teman-teman sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, mudah-mudahan dengan berdoa ini nanti pembelajaran kita dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu tercapai dengan maksimal. Ya. Nah, sebelum belajar coba anak-anak ibu tengok dulu di bawah meja atau di bawah kursinya atau ada sampah atau bagian anak ibu yang laki-laki yang bajunya keluar silakan masukkan dulu ke dalam celana biar rapi nak. Sudah, Bu. Sudah? Nah, Sudah. Nah, selanjutnya kita Hadir Bu. Vicky, Hadir Ibu. berarti hadir semuanya? Hadir Bu. Alhamdulillah semuanya hadir, berarti semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu wajib dulu, lagu Indonesia Raya. Ya, silakan pimpin Mary. Sebentar saja ya, tidak usah lama. Ya, siap Bu. Ayo, marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah air, untuk ada selesai. Dah, terima kasih ya Mary, anak ibu. Iya Ibu. Nah, baiklah anak-anak ibu, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, ibu mau mengingatkan kalian tentang materi yang sebelumnya pernah kita bahas, yaitu tentang hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, silakan kalian baca dulu. Sudah kalian baca? Sudah, Bu. Nah, sekarang ibu mau bertanya, apa yang kalian baca? Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Setelah itu apa isinya? Rantai makanan, Bu. Rantai makanan. Rantai makanan, Bu. Bagus, ada rantai makanan. Rantai makanan itu apa?
proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Bagus Jenny. Tepuk tangan dulu untuk Jenny. Jenny sepertinya ingatannya bagus ya. Ya Bu, belajar Bagus ya. terus. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin pintar ya Jenny ya. Ya Bu. Nah, jadi benar yang dibilang Jenny, kemarin kita belajar tentang jaring-jaring makanan atau rantai makanan. Nah, rantai antar makhluk hidup. Nah, untuk materi kita yang sekarang sebenarnya ada hubungannya dengan itu, masih antara interaksi makhluk hidup. Nah, sekarang lihat dulu PowerPoint yang ingin ditampilkan. Ya. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu nanti akan tentang simbiosis atau interaksi makhluk hidup yang saling berkaitan. Nah, nanti setelah itu kita juga mengetahui jenis-jenis dari simbiosis. Nanti ada 3 jenis simbiosis. Setelah itu nanti Ibu buat cerita tentang salah satu interaksi simbiosis, cerita, non fiksi. Nah, jadi sekarang Ibu akan tampilkan sebuah gambar. Sebelum itu, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita tepuk semangat dulu biar semuanya pada semangat. Nah, ayo semuanya berdiri. Ayo kita mulai tepuk semangat. 1, 2, tepuk semangat. Nah, bagus. Tepuk tangan ke semuanya dulu. Nah, baik anak-anak Ibu. Nah, sekarang ini ada gambar yang Ibu tampilkan di layar PowerPoint Ibu. Apakah kalian semuanya bisa melihat? Bisa, Bu. Nampak, Ibu? Sudah. Nah, coba sekarang Ibu mau tanya sama anak Ibu Miki. Ya, Miki. Iya, Ibu. Coba Miki lihat gambar ini. Yang nampak sama Miki ini gambar apa? Di situ ada bunga, kemudian ada kumbang, Ibu. Ada bunga dan ada kumbang. Oke. Nah, selanjutnya gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua itu silakan Nangri. Nangri nampak gambar apa yang di gambar yang kedua, Nangri? Saya aja, Bu. Iya. Itu ada gambar pohon anggrek ya, Bu, bunga anggrek ya. Bagus. Ada pohon juga, Bu. Ada pohon juga. Ada pohonnya itu, Bu. Iya, kira-kira kalau kita lihat itu anggreknya tumbuh di sekitar pohon ya? Iya, Bu. Di atasnya, Bu. Iya. Menempel di sekitar pohon. Nah, bagus Jenny. Nah, berikutnya ada satu lagi gambarnya. Kucing sama kutu. Kucing. Iya, ada kutunya. Kucingnya ada kutunya. Nah, jadi dari ketiga gambar tadi, kira-kira anak Ibu bisa menyimpulkan kalau itu adalah gambar apa? Simbiosis. hubungan ya, Bu. Hubungan antar makhluk hidup yang erat, Bu. Yang erat. Bagus. Siapa tadi ya, anak Ibu ya? Leni, bagus Leni. Berarti simbiosis itu adalah
hubungan dua makhluk hidup yang berkaitan erat atau dia akan saling kita akan mengenal jenis-jenis simbiosis. Jadi simbiosis ini dia sebenarnya terbagi menjadi tiga jenis. Ya, yang pertama kita lihat dulu yang pertama. Simbiosis yang pertama, ini gambar yang tadi ditampilkan ya. Simbiosis yang pertama itu adalah simbiosis mutualisme. Jadi gambar dari kumbang tadi adalah salah satu contoh dari simbiosis mutualisme. Nah, apa itu simbiosis mutualisme? Saling menguntungkan. Hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Nah, coba anak-anak ibu pikir, kalau di sini contohnya adalah bunga dan lebah, kenapa dia dikatakan hubungan antara dua makhluk hidup? Bunga itu menguntungkan dan oleh kumbang juga menguntungkan. Kenapa? Siapa yang bisa? Saya, Ibu. Ayo Niki. Kumbang bisa memakan madu yang terdapat dari bunga. Dan bunga bisa berkembang lagi, Bu. Ya, bagus Niki. Tepuk tangan untuk Niki dulu. Bagus, Niki sudah berani mengeluarkan pendapatnya. Ada lagi pendapat lain? Isna? Kumbang membantu penyerbukan pada bunga. Bunga membantu memberi makanan kepada kumbang. Bagus, pintar sekali. Tepuk tangan untuk Isna. Nah, jadi memang benar ya anak ibu ya, bahwa jenis simbiosis mutualisme ini adalah jenis simbiosis yang menguntungkan kedua bunga dan kumbang. Sesuai yang dikatakan Miki dan Isna tadi, dapat disimpulkan bahwa kalau kita lihat kegiatannya atau interaksinya, kumbang ini dia mendapatkan makanan dari madu bunga. Setelah itu, bunga bisa membuat penyerbukan melalui kaki dari kumbang, sehingga nanti kumbang yang bunga ini setelah itu dia terbang lagi ke bunga yang lain dan lengket serbuk sarinya di kaki. Setelah itu nanti pada putik bunga yang dia hinggapi maka akan terjadi pembuahan. Berarti intinya menguntungkan tidak untuk kedua makhluk hidup ini? Iya, Bu. Menguntungkan. Berarti itu yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme. Untuk berikutnya, maaf ya. Nah, untuk berikutnya itu simbiosis komensalisme. Nah, komensalisme ini tadi gambarnya sudah diperlihatkan ya di depan. Ini kita taruh lagi di sini contohnya, yaitu bunga anggrek yang tumbuh di pohon mangga. Anggap saja ini pohon mangga ya. Kalian tahu pohon mangga? Sekarang simbiosis komensalisme itu apa? Menguntungkan satu rugi. Menguntungkan. Coba Mumis. Ayo Mumis. Anggreknya untung, Bu. Terus pohonnya rugi. Enggak, Bu. Coba ya, enggak apa-apa. Mumis sudah mengasih masukan. Lanjut Leni. Ya, Leni. Anggreknya rugikan, Bu. Ya, bagus Leni. Tepuk tangan untuk Leni dan Mumi. Salah saya, Bu. Tidak apa-apa. Itu kalau Mumis itu sudah berani, itu sudah bagus. Salah tidak salah itulah gunanya kita belajar. Ya. Nah, jadi sini Ibu jelaskan lagi sedikit bahwa simbiosis komensalisme ini adalah hubungan mendapatkan keuntungan dan satunya lagi tidak mendapatkan keuntungan tetapi juga tidak dirugikan. Contohnya di sini
gambar dari bunga anggrek dan pohon mangga ini. Bunga anggrek ini dia tetap hidup menumpang di pohon mangga ini. Tetapi apakah dia pohon mangga ini dia mati atau kekeringan atau segala macamnya? Tidak, Bu. Dia adalah contoh dari simbiosis komensalisme. Nah, berarti udah berapa jenis simbiosisnya? 2, Bu. Sudah 2. Pintar Leni. Nah, berikutnya lagi. Yang ketiga. Nah, yang ketiga yaitu simbiosis parasitis. Tanya, parasit. Kalian pernah mendengar kata parasit? Pernah. Kira-kira parasit itu dia menguntungkan atau merugikan? Bu. Merugikan. Nah, ini adalah contoh gambar yang kita ambil dari yang tadi di atas. Nah, bahwa simbiosis parasitisme itu, dia sebenarnya adalah dalam hal ini yang satu mendapatkan keuntungan, yang satu lagi mendapatkan kerugian. Nah, contohnya ini adalah kucing dengan kutu. Kutunya. Kira-kira di sini kenapa dikatakan bahwa kucing tersebut rugi? Saya, Bu. Saya punya kucing. Iya, coba Leni punya kucing. Darah kucing, sedangkan kucingnya nanti bulunya rontok, gatal-gatal kena kutu, Bu. Jadi rusak dan lihat jadi jelek. Nah, bagus Leni. Benar kata Leni. Tepuk tangan dulu untuk Leni. Ini pintar juga ya. Nah, jadi di sini sebenarnya kutu itu pada kucing sangat merugikan. Kutu itu dia akhirnya kucing tadi dia nanti akan berpenyakit atau nanti bulunya akan rontok. Nah, adakah keuntungan untuk kucing? Tidak ada. Tidak ada. Berarti kutu yang terdapat pada kucing ini adalah berbentuk parasit atau tidak menguntungkan bagi kucing. Ya, jelas ya? Jelas. Ini contoh dari simbiosis ya, paham ya sampai sini ya? Paham, Bu. Paham. Oke. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Nah, coba lihat. Di sini Ibu punya teks. Ya. Punya teks. Coba kalian baca dulu secara seksama. Teks ini dia berbentuk apa? Dan apa isi dari teks ini? Teks itu berisi tentang hubungan lebah dan bunga, Bu. Bagus. Berarti Jenny sudah membaca dengan sama ya. Dia adalah cerita tentang hubungan lebah dan bunga. Nah, seperti yang materi kita di atas tadi tentang contoh simbiosis apa tadi? Lebah dan bunga? Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme. Aku mau tanya, kira-kira kalau ceritanya seperti ini, apakah cerita ini berbentuk cerita nyata atau tidak? Nyata, Bu. Nyata ya, soalnya sudah kita pelajari tadi ya, berarti ini adalah bentuk ceritanya nyata. Nah, kalau cerita nyata berarti dia termasuk kepada cerita non-fiksi. Non-fiksi. Tujuan pembelajaran kita salah satunya adalah menganalisis teks non-fiksi. Nah, lanjut berikutnya. Berarti ini adalah contoh teks non-fiksi ya. Nah, sekarang kita lihat dulu teks non-fiksi itu apa. Ya, teks non-fiksi itu apa, Nana? Teks yang berdasarkan fakta, Bu. Ya.
Apalagi kata Mumis tadi, teknologi itu ada kisah nyata. Siapa lagi yang bisa memberi pendapat? Berdasarkan fakta, Bu. Berdasarkan fakta. Bagus, Jenny. Siapa lagi yang memberikan pendapat? Sudah? Sudah. Nah, jadi sebenarnya teks non-fiksi berdasarkan pada hal yang faktual atau nyata. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ciri-cirinya. Ternyata teks non-fiksi itu juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ciri-cirinya apa? Bahasa formal dan baku. Bahasa formal atau baku. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan bahasa? Ya, siapa yang tahu? Coba tunjuk tangan. Saya, ada Bu. Yang tahu? Ya, Jenny. Bahasa yang baik. Bahasa yang baik. Setelah itu? Yang sesuai dengan EYD. Bagus. Bahasa yang baik dan sesuai dengan EYD. Artinya apa? Kita tidak menggunakan bahasa gaul. Kalian tahu bahasa gaul? Tahu, Bu. Tahu. Ibu rasa kalian sudah sering menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, Bu. Nggak boleh menggunakan bahasa gaul, tetapi ciri-ciri teks non-fiksi itu menggunakan bahasa formal atau baku. Nah, yang kedua lagi. Yang kedua, yaitu aktif. Kalian paham apa yang dimaksud dengan bahasa yang bersifat denotatif? Yang sebenarnya, Bu, memiliki makna yang sebenarnya. Bagus. Yang memiliki makna sebenarnya. Bagus, Leni Susila. Nah, berikutnya lagi. Itu ada yang ketiga, ciri-cirinya yaitu isinya berkaitan dengan fakta. Ini sesuai dengan. Nah, berikutnya itu tulisannya bersifat ilmiah, populer. Artinya bahasa apa? Yang umum. Bahasa yang digunakan itu bahasa yang umum, bahasa yang dapat dimengerti oleh semua orang. Tidak dikhususkan bahasanya. Ya. Nah, berikutnya yang ciri yang kelima lagi. Isinya diambil dari penemuan. Isinya diambil dari yang sudah ada atau penemuan. Isinya itu, teks non-fiksi itu berdasarkan dari penemuan-penemuan yang telah ditemukan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Jadi tidak asal dibuat. Nah, berikutnya lagi, ini yang terakhir, tentang jenis teks non-fiksi. Jadi, teks non-fiksi ini juga ada jenisnya. Ada jenis teksnya. Yang pertama itu artikel, yang kedua jurnal ilmiah, yang Biografi, ketiga, Bu. biografi, yang keempat Berita. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah ada dari materi ini yang belum anak-anak Ibu mengerti? Paham, Bu. Sudah, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah sudah paham ya. Kita akan berencana membuat pamflet ya hari ini. Kemarin kan sudah Ibu katakan? Sudah? Sudah, Bu. Alat-alatnya sudah dibawa, anak-anak Ibu? Bawa, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Bagus. Nah, sekarang Ibu mau kalian duduk per kelompok dulu. Satu kelompok itu 4 orang. Ya. Jadi silakan kalian duduk per kelompok. Ya, sudah duduk per kelompok. Sudah, Bu. Nah, sekarang akan Ibu tayangkan. Ini adalah cara membuat pamflet tentang simbiosis. Nah,
Sekarang Bu tanya dulu, kalian pamflet mengerti atau tidak? Tahu tidak tentang pamflet? Belum, Bu. Jadi pamflet itu sebenarnya adalah selembaran yang berisikan tentang maaf ya, nah selembaran yang berisikan tentang informasi. Nah, ya sekarang Ibu buka videonya. Sekarang coba kalian tonton dulu sebelum kalian mengerjakan. Sudah nampak anak Ibu? Belum ya? Belum, Bu. Bu percepat saja ya. Udah, Bu. Kelihatan, Bu. Sudah? Sudah kelihatan, Bu. Kalian sudah mengerti cara pembuatannya? Iya, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, sekarang kan kalian sudah duduk berkelompok ini. Nah, sebelum bekerja kita sepertinya kurang semangat ya. Kita tepuk semangat dulu bagaimana? Iya, oke, Bu. Oke, pimpin Jenny. Ayo Jenny. Ayo teman-teman, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Nah, semangat. Ya, makasih anak Ibu Jenny. Ya, Bu. Ya, tetap semangat. Nah, sekarang kalian sudah duduk berkelompok kan? Nah, sekarang Ibu akan bagikan 2 LKPD. LKPD tahu kan? Tahu, Bu. Apa itu Jenny? Lembar kerja peserta didik. Kemarin sudah dijelaskan. Iya bagus. Lembar kerja peserta didik. Nah, di sini ada 2 LKPD yang akan Ibu berikan nanti. Tapi nanti setelah pembuatan proyek pamflet. Ya, Bu. Nah, jadi Ibu terangkan dulu untuk nanti yang LKPD pertama, itu nanti kalian hanya membuat kesimpulan tentang pembuatan pamflet yang kalian bikin. Nah, untuk yang LKPD kedua, itu tugasnya per masing-masing siswa ya. Kalau LKPD pertama itu per kelompok. Kalau nanti anak-anak Ibu. Waktunya. Ya, iya Bunda. Waktunya sudah jam 10 lewat ini. Bu Pina itu hanya dapat waktu jatah jam 10 lewat 2 menit. Dari jam 9.37. Ya Bunda. Nah berarti ya anak-anak Ibu, jadi kalian nanti akan membuat teks non fiksi di LKPD kedua. Ya, paham ya? Paham, Bu. Ya anak-anak Ibu? Paham, Bu. Nah, sekarang silakan lakukan proyeknya anak-anak Ibu. Lakukan 15 menit. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah selesai? Bagus. Nah, sekarang kelompok siapa yang akan menampilkan ke depan? Ayo, Bu. Ayo, kelompoknya Jenny. Ayo, Jen. Ya, sudah, Bu. Nah, bagus, Jenny. Tepuk tangannya mana untuk kelompok Jenny? Mana? Ayo kelompoknya Leni, silakan tampilkan ke depan. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Leni. Sudah, baiklah anak-anak Ibu. Nah, itu adalah hasil dari diskusi dan pekerjaan tentang membuat. Sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas evaluasi tentang materi yang telah kita pelajari. Sebelumnya, apakah anak Ibu? Nah, Ibu berikan tugas evaluasi. Silakan dikerjakan ya, 10 menit. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai? Nah, bagus anak-anak Ibu. Sudah. Nah, jadi sekarang kita telah melaksanakan pembelajaran. Nah, kira-kira apa yang belum kalian mengerti? Sudah mengerti, Bu. Semuanya, Bu. Sudah mengerti semuanya. Alhamdulillah.
Nah, sekarang bagaimana pembelajaran yang tadi Ibu berikan? Apakah menyenangkan atau kurang menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Terima kasih ya semuanya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, Ibu berikan nanti dikerjakan di rumah bersama orang tuanya. Ya, Bu. Oke? Ya, Bu. Ya, sekarang sebelum kita mengakhirinya, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Leni dan Sikola untuk memimpin doanya. Marilah teman-teman sebelum pulang kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih anak-anak Ibu. Selamat dan berikutnya. Terima kasih anak-anak Ibu. Dan sekarang kita boleh pulang semua. Ya, Bu. Baik, sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, Ibu Pina kelebihan waktu ya. Jam 10:05, kelebihan 3 menit dan tidak begitu tuntas. Kalau menurut saya nggak tahu ya, itu saya ya. Pembelajaran Ibu datar banget, terlalu datar. Apa namanya, pemenggalan kata masih terjadi. Kemudian teknik bertanyanya aja kurang apa. Oke, Bu Nur, ada yang akan dikomentari, Bu Nur? Itu komentar dari saya. Ya, mungkin sama Bun, kita itu monoton ya Bun. Ya, monoton. Tidak ada ice breakingnya. Untuk menarik minat belajar siswanya itu belum terlihat sama sekali, Bunda. Ya, benar datar tadi, Bunda. Terlalu banyak di ini. Saya bukain bukunya, Bunda. Harusnya kan dia bisa di-cut aja. Iya. Kecuali kalau sewaktu memang PPL gitu kan. Iya. Ya mungkin itu Bunda, sama kita pengamatan kita, Bun. Iya. Kalau gitu Bu Pina membos siswanya nggak mau belajar gitu. Membosankan. Bisa-bisa tidur, Bunda. Iya. Baik. Masih 5 waktu sedikit lagi. 1 jam 5.